Kemudian ada kaidah selanjutnya yang bagus sekali, yaitu dari Ibnu Syihab, ya. Ya tentunya ini adalah di hadis yang ke-231 yang dibawakan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta ini, yang singkat cerita adalah kalau Umar bin Khattab keluar rumah sementara jamaah itu di masjid, itu mereka masih ngobrol dan lain sebagainya, mungkin ada yang masih sholat seperti itu ya. Ya, kemudian ketika imam, dalam hal ini adalah Umar bin Khattab, duduk di mimbarnya, maka kemudian orang-orang berhenti sholat. Sholat apa ini? Sholat yang terus menerus, yang tatawwu tersebut, yang sunnah itu, yaitu sholat dalam rangka menunggu khatib, ya, yang disebut dengan intidhar itu, ya. Itu sholat mutlak dilakukan terus menerus. Itu mereka berhenti ketika Umar sudah duduk di mimbarnya, gitu kan? Sudah duduk di mimbarnya. Nah, ketika adzan al-muadzinun, para muadzin ini adzan, natahaddas, kami masih ngobrol, kata para sahabat. Kami masih ngobrol, ya. Kemudian ketika Umar sudah mulai berdiri untuk berkhutbah, ya, maka ansatna, kami pun diam. Maka di sini, ya, berkata Ibnu Syihab, ya ini kata Ibnu Syihab apa? Fa khurujul imami yaqta'u salata, ya, wa kalamuhu yaqta'ul kalama. Keluarnya imam, ya, menuju ke masjid seperti itu, dan masuk ke masjid, duduk di mimbar, itu yaqta'us shalah, memutus salat. Salat apa? Salat sunnah tadi yang ketika menunggu khatib, ya. Baik. Kemudian wa kalamuhu yaqta'ul kalam, dan kalamnya, perkataannya ketika khutbah itu memutus apa? Perkataan jamaah. Artinya jamaah sudah dianjurkan untuk diam, ya. Jadi menurut sebagian ulama mah dianjurkan diam, menurut sebagian lagi diwajibkan diam. Nah, ya. Kemudian di sini juga di hadis 232-nya ada pelajaran yang luar biasa dari ikhwah sekalian, yaitu perhatian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang apa? Shaf salat. Sampai-sampai diceritakan bahwasanya la yukabbiru hatta ya'tiyahu rijalun qad wakalahum bi taswiyatis sufuf fa yukhbirunahu an qad istawat fa yukabbiru. Jadi apa itu? Yaitu beliau itu tidak bertakbir dulu sampai apa? Sampai datang orang-orang, artinya membawa kabar berita dari setiap shaf yang ditunjuk untuk melihat lurus atau tidaknya shaf, itu memberikan kabar kepada Umar bahwasanya shaf telah lurus. Kalau shaf telah lurus semua di setiap barisan, maka Umar baru memulai sholat, yaitu dengan bertakbir. Ya, berarti Umar menempatkan wakil-wakilnya di setiap shaf, gitu kan? Setiap shaf 1, shaf 2, shaf 3 dan seterusnya, mereka memberikan laporan. Kalau misalkan shaf telah lurus semua, maka Umar baru bertakbir. Ini luar biasa. Kemudian hikmah berikutnya khafillah, ya, fikih yang kita ambil dari bab ini adalah apa yang dilakukan Ibnu Umar terhadap dua orang yang sedang ngobrol sementara khatib sedang berbicara, ya, khatib sedang berbicara. Yaitu apa? Oleh Ibnu Umar dilempar kerikilnya. Nah, ikhwafillah sekalian, ini menunjukkan Ibnu Umar tidak setuju dengan kelakuan tersebut. Berarti berbicara ketika khutbah itu terlarang. Dan kita tahu terlarangnya itu ada dua hal. Ada terlarang karena khilaful aula, yang disebut dengan karahah tanzih, menyelisih yang utama. Kan tadi sebagian ulama mengatakan kalau diam itu utama, anjuran kan. Sebagian lagi mengatakan diam itu wajib. Oke. Nah, berarti terlarang di sini terbagi dua, menjadi makruh atau menjadi haram. Karena dua jenis larangan teh. Ada yang makruh, ada yang haram. Ya, bisa dipahami. Nah, kalau ke makna yang pertama, makruh tanzih, berarti Ibnu Umar melakukan tersebut adalah lil karahah, untuk memakruhkan hal tersebut. Atau juga bisa dibawa pada makna berikutnya, li tahrim, berarti Ibnu Umar mengharamkan, entong gitu teh. Bisa dipahami? Oke, jadi bisa, ini muhtamal nih, bisa dibawa kedua hukum tadi. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu ketika misalkan salah satu jamaah, ya, salah satu jamaah bersin,
ya. Salah satu jamaah bersin, maka apa yang dilakukan? Apakah menjawab bersin tersebut jamaah yang lain ataukah tidak boleh? Maka kalau melihat dari fikihnya siapa namanya di sini, Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab, itu beliau mengatakan terlarang ya untuk menjawab ya. Nah, dan kemudian bahkan mengatakan kepada yang melakukannya pada waktu itu adalah ta'ud, jangan kau ulangi kembali. Ya, demikian. Nah, kemudian terakhir adalah ketika posisi seseorang itu atau dua orang ngobrol dalam keadaan imam sudah turun dari mimbar dan mau apa? Mau salat, tapi belum bertakbir, belum takbiratul ihram. Maka kondisi seperti itu seseorang atau dua orang boleh ngobrol kalau belum bertakbir masih imamnya. Ya, demikian. La ba'sa bidzalik. Itu kata Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, itu fikihnya beliau. Wallahu taala a'lam bishawab.